sudah sampai ke pendampingan ketiga, ini agak lebih lambat dari yang seharusnya di LMS itu kita sudah sampai 3 belum ya? Mau 3.1. sekarang sudah mulai 3.1, tetapi ini masih di pendampingan 3 yang itu masih seputaran antara 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, ini nanti kaitannya PI dengan LMS itu tidak bisa dilepas. Artinya ketika Bapak nanti membahas di PI, Bapak harus malamnya itu harus membuka-buka lagi tugas-tugas Bapak yang ada di LMS itu seharusnya, atau sebenarnya menyiapkan apa saja yang sudah disarankan oleh PP di WA. Memang banyak yang harus dikerjakan, tapi memang itu kaitannya dengan pelaporan kami. Kalau misalnya pelaporan kami itu tidak sesuai atau masih kurang dianggapnya menurut LMS, nah itu ruginya bukan di PP-nya, tapi JGP-nya nanti ada progresnya kurang gitu Pak, di penilaiannya, apa yang harus diupload dan sebagainya, termasuk yang laporan yang saya tagih kemarin itu. Nah itu beberapa teman-teman walaupun saya berkali-kali itu masih belum, mungkin karena kesibukan ya, begitulah memang. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ketemu saya ingat lagi, mudah-mudahan sudah terisi. Saya kadang berkali-kali melihat itu belum semua gitu. Baik Pak Edi, ini kita untuk fokus pendampingan yang berbicara tentang yang sudah disarankan pada waktu PI2. PI2 itu refleksi surveinya 360 derajat. Artinya bukan hanya dari guru saja, tapi dari Pak Edi sendiri, kemudian dari siswa, dari teman sejawat, kemudian dari kepala sekolah. Nah, itu untuk yang banyak siswa kan, untuk teman yang banyak itu diambilnya 5. Nanti di LMS itu seharusnya sekarang sudah diupload, bukan hanya disebar tapi dibaca, kemudian sudah diupload dan Bapak membuat refleksinya. Coba Bapak lihat di bagian mana itu. Ini refleksi, coba dilihat di bagian situ. Nah, itu didapatkan dari Bapak membaca secara keseluruhan, secara detail. Baru Bapak bisa mengisi refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak berdasarkan kacamata dari semua itu tadi. Makanya dikatakan 360 derajat. Kemudian nanti yang kedua itu kita akan membahas tentang rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ini rencananya kan minggu depan kan observasi di kelas. Yang diobservasi saya. Iya. Observasi pembelajaran kayak supervisi kan. Di supervisi sebenarnya. Kemudian yang disiapkan yang sosial nanti kita baca sosial emosional pastinya diferensiasi kan, karena kita berpihaknya pada murid kan, memang itu harus ada sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi itu kan diawali dari asesmen diagnostik dulu, asesmen diagnostik untuk pemetaan anak-anak, baru kita membuat modul ajar itu, berdasarkan dari pemetaan kita nanti diferensiasinya, apakah itu ditonton, apakah di proses siapa tadi media. Nah seperti itu. Kemudian nanti juga tidak boleh menyampaikan sosial emosionalnya ini, karena kalau yang di kurikulum yang lama kan itu sering kita lewati, tapi ternyata ini penting, walaupun di awal kadang anak-anak kayak apa sih, karena memang mereka pun tidak terbiasa gitu. Bahkan ketawa gitu. Nah, kemudian nanti yang ketiga itu kita akan mendiskusikan hasil lokakarya 2. Ini keterlaksanaan dari tahapan bagja. Bapak sudah menyiapkan bagjanya, tapi sudah dilaksanakan ya? Insya Allah. Yang kemarin itu, yang waktu loka 2 itu kan ya, bagjanya itu. Yang waktu loka.
Ini Pak Edi kalau misalnya belum put segera diinput nih Pak. Yang mana? Yang BI. hasil ini. Iya ini kan. Hasil ini. Di situ kan kalau misalnya 5 ya 5. Jadi next itu nanti memasukkan Nama lagi. Data responden kemudian Pak Edi centang. Ya Pak, PI itu walaupun kita ketemunya sebentar, tetapi karena itu praktek jadinya banyak. Makanya kalau di LMS lebih banyak karena ya itu tidak berkaitan dengan sekitar kita. Tapi kalau PI dan Bapak Karya itu melibatkan banyak orang, makanya jadinya sedikit. Makanya di fasilitator walaupun jadinya banyak itu 50% Pak nilainya. Saya di PPP 50%. Jadi terkadang teman-teman lebih apa ya, karena kayak sepertinya itu dengan fasilitator itu kayak full, PI-nya malah diabaikan. Nah itu salah. Karena PI dan fasil dan PP itu 50%. Dan yang terpenting memang bagaimana praktek Bapak yang sebenarnya terlihat. Nah ini dari selama 1 bulan terakhir, artinya sekaitan dengan yang fokus pendampingan yang saya bahas tadi, itu artinya 1.1 dan 2 ya Pak. 1.1 modul 1 dan 2. Nah itu yang menurut Bapak dianggap sebagai pencapaian dalam pembelajaran daring itu apa Pak? Pembelajaran daring LMS-nya? Iya LMS, bukan yang sekarang ya, yang sekaitan dengan fokus pendampingan itu tadi. Oke, kalau modul 1 dan 2 banyak ilmu. Yang pertama yang paling menarik ini pembelajaran periodisasi. Karena kalau lihat kan bicara kita KHD kan kita menuntun anak, kodrat sendiri kan beda-beda kan. Ada alam, kemudian kodrat alam dan zaman. Jelas alam sendiri kan sudah lingkungan sosial anak kan beda. Artinya nanti kan kemampuannya beda-beda. Nah bagaimana kita bisa untuk biar anak untuk mencapai satu tujuan dengan yang beda-beda ini bisa tercapai semuanya. Ini tuh sulit ya Pak ya? Oh iya. Sementara yang bisa dilakukan sebisa-bisanya. Ini cuma di produk aja. Di produk. Iya. Tapi untuk maksimal mungkin nanti bisa terbiasa. Iya. Untuk proses sama grafik awal malah jarang, lebih ke definisi produk sementara. Tapi harapannya nanti kedepannya bisa berkembang. Semuanya, ya semuanya karena memang pikir ya penting ilmu itu bagus juga. Saya melihat progresnya walaupun banyak ada kendala sakit itu ya progresnya lumayan sih, minimalnya sudah dilaksanakan gitu loh Pak. Tapi harapannya nanti maksimal semuanya. Kalau misalnya karena memang keterbatasan waktu dan karena ada beberapa kendala, nanti ya tidak apa-apa, nanti disempurnakan di akhir nanti. Terutama nanti kalau sudah lulus jadi guru penggerak olahraga. Amin. Nah sekarang kita masuk ke bagian inti pendampingan deh. Ini adalah refleksi hasil survei yang 360 derajat itu dan asesmen Bapak sendiri. Itu asesmen mandiri. Itu Bapak diharapkan itu bisa membandingkan. Jadi penilaian Bapak entah itu apa yang Bapak rasakan di diri Bapak nanti dibandingkan dengan penilaian dari sekolah, dibandingkan dari penilaian dari guru dan siswa. Nah itu dari sisi itu menurut Bapak yang perlu ditingkatkan ini menurut responden Bapak itu kaitannya apa saja? Lebih ke ini kayaknya hubungan dengan orang tua itu hampir sama. Memang saya merasa untuk ke orang tua karena kalau ke kelas saya sendiri, karena saya wali kelas masih sering kita kontak dengan orang tua. Tapi kalau untuk yang sekolah, yang kelas lain hampir tidak pernah saya melakukan ngobrol dengan orang tua tentang belajarnya enggak. Tapi kalau ke kelas, saya kan wali kelas,
Itu kalau kelas sendiri sering orang tua ya cerita masalah anaknya di rumah kayak apa ya sering. Tapi kalau ke kelas yang tidak saya bukan wali kelasnya, nggak pernah saya. Menurut Pak Edi ini kenapa kok bisa seperti itu? Apa memang nggak terpikirkan? Apa bagaimana? Rasanya gini, kalau awal ini itu bukan lagi jawab saya ke orang tua. Rasanya ya? Iya, rasa saya. Kecuali kalau ke kelas sendiri, kalau kelas sendiri kan saya mesti ada hubungan kan, karena memang selain anak-anak saya kan di sini kan. Kalau kelas lain kan saya merasa bukan ya anak saya, tapi keterikatannya kalau ke kelas saya sendiri itu beda gitu loh. Iya. Kata-katanya beda. Iya sih, memang benar. Tapi memang ada beberapa hal yang harus digarisbawahi ya. Kenapa waktu di awal kan sudah dibagikan kompetensi guru penggerak di mata karya orientasi gitu. Kalau seharusnya sih ketika itu kita membacanya benar-benar, di situ kan memang kita harus ada ke orang tua. Iya. Nah, mungkin itu terlupa di Pak Edi. Sementara hanya ke kelas saya sendiri, karena wali kelas itu pun ada. Beda, sekarang beda antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Saya kan dari sebelum pandemi orang tua cenderung pasif. Kalau sekarang di kelas ini cenderung aktif. Orang tua kadang ngomong masalah anakku pacaran pak ini. Aduh, iya ya pak. Masalah sudah besar ya. Masalah kadang anak ini orang tua nggak terima karena anaknya dimintai tolong dengan teman yang lain sampai marah-marah itu ada yang nggak terima dengan apa yang dialami sama BP juga. Saya nggak terima dengan keputusan apa yang dilakukan oleh BP. Padahal ingin ketemu ini, waduh ya Allah, kok itu begitu kreatifnya sih. Iya, kompleks ya. Iya, kalau sekarang kompleks. Kalau dulu saya dengan anak ya enak nyantai gitu loh, gak terlalu ribet. Ada masalah mungkin anak yang tidak mau sekolah, akhirnya home visit, orang tuanya dukung, meskipun kadang orang tuanya dimarahi sama anaknya itu, anaknya gak marahi ulang ya orang tuanya diem juga. Tapi enak lah. Kalau sekarang cenderung aktif orang tua dengan beda dengan yang dulu. Itu Bapak sempat ke segitiga restitusi enggak? Untuk anak-anak bermasalah gitu. Kalau anak bermasalah setelah mempelajari segitiga restitusi iya. Iya. Sering. Iya. Efeknya ada perubahan, tapi memang tidak signifikan anak. Anak masih ini kecenderungan kalau segitiga restitusi kalau tidak kita lakukan pengingatan berulang-ulang iya, lupa. Anak masih cenderung lebih takut pada hukuman karena sudah terbiasa di cetakannya awalnya gitu iya, ya. Iya, lebih ke hukuman. Ya memang butuh dukungan semua orang, nggak bisa sendiri juga. Iya betul lah. Kalau itu butuh kolaborasi. Kalau hanya satu orang yang jalan ya susah juga. Akhirnya kalau ketemu guru ini kan akhirnya anak agak lebih nyantai karena saya gitu. Nah ini yang dari refleksi yang dari kepala sekolahnya itu bagaimana Pak? Perbedaannya kepala sekolah, guru, siswa gitu yang sudah Bapak baca. Kalau dari kepala sekolah cenderungannya ini kok ya bagus-bagus sih. Saya juga ini bener apa enggak gitu. lebih bagus banyak nilai 3 sampai 4 hampir sama dengan guru juga rata-rata 3 sampai 4. Yang menarik ini yang dari siswa. Oh iya. Coba saya ingin lihat yang dari siswa itu bagaimana. Yang dari siswa itu apa adanya kayaknya anak-anak. Itu lebih ke apanya Pak? Di kompetensi mana yang harus Bapak tingkatkan menurut siswa? Ini saya mengajak guru lain untuk cara melihat ngajarnya karena memang saya belum pernah ngajak guru lain untuk masuk kolaborasi. Belum pernah. Iya. Nah, tapi ini di teman-teman kok ini pernah padahal kayaknya emang belum pernah saya kolaborasi masuk kelas bareng nggak pernah. Kemudian sama mengajak guru lain masuk dalam satu kelas masih belum pernah. Ini memang anak-anak sebenarnya ya Pak ya? Lah ini malah satu-satu. Nah itu yang apa itu yang satu-satu? Melibatkan orang tua. Kebetulan ini ini ya bukan wali kelas saya. Iya.
Saya sendiri juga begitu sih. Ke orang tua kadang seringnya lupa. Nah, nggak pernah. Iya. Tapi bukan untuk hal-hal yang apa ya? Kalau memang itu kan memang kecenderungan kita memang karena kita nggak pernah ketemu ya Pak. Tapi kalau untuk yang kompetensi yang di kelas hubungan dengan anak-anak langsung gitu, kalau bagus-bagus. Kalau hubungan dengan anak-anak langsung, insya Allah 3-4 rata-rata untuk kayak cara ngajar dan sebagainya 3-4. Cuma ada beberapa di kelas, kebetulan di kelas saya memang sering keterlambatan materi. Saya lebih di kelas 7A itu kan saya wali kelasnya, kadang ada masalah, akhirnya saya lebih ke arah bahas tentang masalahnya yang ada di kelas, akhirnya pembelajarannya kurang, akhirnya variasi pembelajarannya nggak begitu bagus dibandingkan dengan kelas yang lain. Gitu. Ya memang ini fungsinya ya Pak ya. Ternyata dari kacamata beberapa pihak itu berbeda. Iya. Nah, kalau Pak Edi, saya lebih penasaran juga dari Pak Edi, apakah perbedaannya itu jauh dengan penilaian teman, kepala sekolah, dan siswa ini? Dari Pak Edi sendiri merasanya? Kan ada penilaian diri itu kan? Saya jadi penilaian diri Pak Edi. Kayak apa? Oke. Cenderung medium sih. Oh, ada dua-duanya ya Mas? Ada dua-duanya. Kalau menurut saya sih gitu, karena emang saya belum melakukan, akan melakukan insya Allah. Mau melakukan. Iya. Nah ini kaitannya dengan yang pertanyaan kedua ini tentang rencana ke depannya untuk mengasah kompetensi yang kurang menurut Pak Edi, menurut rekan, menurut kepala sekolah, menurut anak ini ke depannya bagaimana? Yang saya utamakan yang jelas anak. Iya, karena kita kembali lagi peran sebagai guru penggerak ini kan berpihak pada murid. Iya. Jadi yang saya lebih baca detail nanti anak, apa yang anak ingin diharapkan untuk saya. Oke. Iya, itu yang butuh memang seperti di kelas 7A saya memang kurang untuk pembelajaran variasi, memang lebih karena banyak sambatan dari orang tua. akhirnya yang kehilangan inilah apalah banyak itu hanya mungkin di kelas saya sendiri 7A mungkin variasi akan lebih saya tingkatkan lagi. Begitu juga dengan yang kelas yang lain. Oke, kemudian untuk teman sejawat insya Allah nanti secara perlahan paling tidak dengan kelompok kecil MGMPS IPA bisa sharing ilmu nanti. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan ketiga ini yang akan Pak Edi libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak ini selain teman-teman sejawat tadi itu siapa saja Pak? Yang untuk meningkatkan kompetensi. Iya. Yang kurang-kurang dari dari semua penilaian itu kan itu kompetensinya kan masuk kompetensi ini indikatornya ini. Nah itu yang akan Bapak libatkan untuk peningkatan kompetensi ini siapa saja? Yang jelas kepala sekolah, karena sebagai leadernya pemegang keputusan itu pasti itu yang utama. Oke. Kemudian yang kedua yang terlibat teman sejauh untuk peningkatan kompetensi dengan sharing dengan MGMPS minimal MGMPS, kemudian kalau bisa semuanya untuk peningkatan kompetensi. Memang butuhnya kolaborasi. Iya, butuh kolaborasi. Kemudian mungkin ya karena orang tua harus terlibat juga ya, orang tua paling tidak sementara mungkin itu yang kurang dari tadi. Iya. Sementara mungkin yang ini ke kelas saya dulu, nanti kalau bisa lambat laun mudah-mudahan bisa untuk ke kelas yang lain. Tapi sementara ke kelas saya karena memang beda lah kondisinya karena masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan gitu. Karena sekarang lebih kritis, lebih aktif. Nah ini sekarang kita masuk ke sesi yang penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini agak diingat-ingat dulu. ini susah ya. Ini kan kaitannya dengan 2.2 ya Pak, modul 2.2. Nah yang Bapak, kita mengingatnya lagi yang Bapak pelajari yang di 2.2 itu tentang apa? ASE, mudah-mudahan ingat sedikit kali.
Nah ini pada tidak sejalan ya bingung juga ya. Iya, karena tidak sejalan kita. Jadi ya memang perlu mengingat-ingat. Dibuka ada apa Pak di LMS? Sampai lama bu. 1 kalau di lab. Jadi untuk yang ini kenapa bu? Yang dipelajari di 2.2 itu apa saja? Pembelajaran yang ngena di Bapak gitu, yang menurut Bapak bermakna ini butuh ini buat saya, ini sudah saya lakukan, ini yang belum, ini yang harus saya tekankan seperti itu. Ini kesadaran penuh itu kalau saya penting ketika kita misalkan mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, kalau kondisi kita secara emosional nggak enak, misalkan marah lah atau apa dalam pengambilan keputusan, nanti juga kalau menurut saya juga kurang pas juga nanti. Kemudian untuk anak-anak juga, kalau kondisi anak dalam pembelajaran tidak nyaman atau mungkin ada masalah yang di rumah yang terbawa ke sekolah, akhirnya kalau kita perlu mengendalikan emosi juga ke anak, kemudian anak biar bisa mengendalikan emosi juga, itu saya pikir penting. Mindfulness. Iya. Mindfulness. Iya, itu masalah yang masa semua guru sih, anak-anak nggak mindfulness gitu. Kadang hanya sekedar apa yang dikatakan guru di akhir itu yang diingat, yang awal-awal itu enggak itu tadi gitu kan. Memang mungkin ya kita cenderung menyalahkan anak dari dulu ya apa sih gitu, ternyata kita yang salah. Kita belum berusaha untuk menarik perhatian anak biar anaknya hadir gitu. Jangan-jangan kita sendiri yang hadir. Bisa jadi. Nah ini kan kaitannya nanti untuk prakteknya nanti di pendampingan berikutnya. Ini yang Bapak rencanakan untuk pembelajaran sosial emosional, ini yang akan diterapkan di kelas Bapak. Ini apakah sudah direncanakan? Kalau sudah itu bagaimana nanti? Kalau sekarang belum. Kira-kira bagaimana? Kalau sekarang belum punya pandangan mau diapakan, mau di kelas berapa masih belum ya Pak? Iya belum. Iya deh, nanti disiapkan, saya tunggu ya. Itu nanti Bapak juga harus menyiapkan RPP-nya, kemudian dikonsultasikan seperti itu. Tekan ke Bayu. Iya, nanti gitu. Sebelum Bapak nanti action kan di hadapan anak-anak, kemudian dengan teman sejawat juga kan nanti kan Bapak juga nanti prakteknya untuk ke teman sejawat. Sebelum Bapak mau mempraktekkan, Bapak bagaimana mau mengajak teman sejawat untuk begitu kan gitu. Iya, Bapak nanti Bapak kan nanti intinya akan memberikan praktek-praktek baik yang sudah Bapak lakukan. Nah kayak gitu, jadi selain praktek juga penembasan, kaitannya dengan coaching nanti kan juga seperti itu. Untuk P4 yang masuk kelas lain dengan teman sejawat harusnya saya sih nanti ke depannya lanjutannya kita kan nanti ada P4 P5. Itu kaitannya kan bukan hanya sekedar untuk membandingkan antara yang sudah Bapak lakukan yang menurut Bapak baik di PGP, tapi kita juga harus bisa memberikan contoh ke ini loh harusnya begini gitu, tidak hanya sekedar itu. Beda kan? Ada perbedaan ketika kita coaching, memberikan pertanyaan tanpa hanya pertanyaan mentah tanpa pengalaman dari kita, itu berbeda kan? Tidak akan berkembang nanti. Kalau misalnya hanya sekedar seperti sekarang pertanyaan tanpa kita belum pernah melakukan ya, tidak nyambung nanti. Saya harap juga Pak Edi nanti begitu. Selain Bapak nanti meng-coach, jadi coach nanti yang di coaching ini, Bapak walaupun tidak memberikan solusi, tapi kan lebih sulit untuk menggali solusi ini kalau Bapak belum pernah melakukan. Bagaimana Bapak bisa menggali? Cenderungnya nanti jatuhnya Bapak memberikan solusi dan itu belum tentu benar kayak gitu. Sulit kan? Iya.
lebih sulit. Iya. Nah ini berarti yang untuk pertanyaan ketiga masih belum bisa dijawab karena belum. Iya, belum ada rencana mau diapakan, masih belum. Nah harapannya setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional nanti yang akan direncanakan itu, harapannya bagaimana, Bapak? Harapannya bisa mengamalkan ilmunya, ilmu yang saya dapat dari LMS, kemudian dari Bu Ayu, bisa saya pakai untuk pembelajaran di kelas yang pertama. Tersebut bisa mengingatkan pada teman. Ditunjukkan aja gitu. Atau diajak aja gitu teman-temannya. Lihat. Tapi kepo loh Pak, biasanya teman-teman kita itu kepo loh. Iya, sembunyi-sembunyi melihatnya. Lebih baik gitu. Iya. Kalau saya pribadi modelnya kalau menyuruh orang, ayo melu aku ini, nggak enak, saya terus terang nggak enak. Tapi kalau mau, Pak, aku ingin dalam ngajar, sama, monggo. Kalau saya nyuruh nggak enak. Artinya kalau Bu, ayo Bu, karena kalau saya mulai sendiri, saya masih belum bisa untuk mengajar semacam itu. Karena kan orang kayak apa melu, saya khawatir muncul semacam itu. Kalau saya sih cenderung sambil miras-miras. Ya, di status itu loh Pak. Nah teman-teman itu memantau, walaupun teman-teman ternyata memantau dan mereka nyantol sedikit-sedikit gitu, walaupun tidak semuanya sih. Tapi untuk beberapa teman yang memang benar-benar kayak, harusnya begini ya, harusnya begini, nah kayak gitu itu, biarlah mereka itu sebagai pembelajaran juga bagi mereka. Biasanya kalau itu jangan mbaknya status deh, statusin aja semuanya itu. Mulai dulu Bang Jarang. Biasanya gini, kalau ngobrol, Pak, mari belajar. Biasanya ini kan duduk, kita akan ngobrol itu ada yang lain, ada aja yang gitu ada aja. Nah ini ya bisa memasukkan sedikit-sedikit sharingnya di sananya. Iya sih. Oke, sekarang kita ke keterlaksanaan bagja. Tahapannya. Ini sekedar apa ya? Saya menggali informasi dan memberikan penguatan kecil nantinya di keterlaksanaan bagja ini. Nah ini apa? Ya jelas ya Pak, kemarin diterapkan betul bagjanya itu. Kalau bagjanya untuk pembelajaran saya sendiri, iya. Oh iya sih, memang lingkupnya di awal itu ya. Bukan lingkup yang besar ke sekolah. Belum. Iya. Di lingkup yang penting dari lingkupnya Pak. Iya, di kelas. Sementara masih di kelas. Nah setelah melakukan tahapan bagja itu, ya apakah hasil yang diperoleh oleh Pak Edi itu sesuai dengan visi dan visi guru penggerak ini? Kalau saya karena bagjanya ini tentang IPA, bagaimana anak menyukai IPA, kalau saya sih menurut saya pribadi ya, dari tahun bagja itu sesuai dengan yang apa yang saya harapkan. Karena paling enggak ini sekarang sudah anak muncul untuk produk itu sudah mulai berbeda-beda. Produknya berbeda-beda, untuk belajar beda-beda produk kok beda-beda saya lihat gitu. Tapi ada kelas yang produknya juga hampir sama sih, pakai Canva semua lah gitu. Kalau yang ada satu kelas yang ini produknya malah ada yang buat puisi dalam satu, ini saya kemarin tentang ilmuwan, membandingkan ilmuwan, itu ada yang buat puisi, ada yang buat pantun, beda-beda, ada yang buat infografis, kemudian ada yang bercerita. Kalau Canva kan banyak macamnya, kalau itu hanya untuk sebagai media untuk mengindahkan ya. Tapi kalau misalnya di puisi ditaruh di situ juga kan bagus juga. Tapi rata-rata malah infografisnya aja. Infografis gitu. Iya sih. Kebermanaannya mungkin kurang ya. Iya. Tapi ada satu kelas yang malah macam-macam itu ada, itu yang saya suka. Nah ini, itu berarti tantangannya Bapak ya? Iya. Tapi sekarang ini berarti menurut Bapak itu kurangnya di apa nih? Kok anak-anak bisa terus samaan gitu? Mereka menganggap Canva itu lebih enak. Kan tinggal copy paste, gambar sudah ada, tinggal kita tulis gitu, tinggal kreasi aja, lebih mudah. Beda kalau kita misalkan gambar buat slogan, gambar kan dia rumit juga gitu. Kalau Canva kan tarik
tarik ya benar. Tapi memang anak-anak ya siapa ya, memang anak-anak kan menghadapi bukan yang dihadapi bukan bapak aja ya. Iya. Jadi banyak tugasnya juga. Tugasnya itu luar biasa anak-anak zaman sekarang. Iya. Bapak dia anaknya sekarang kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8 itu belajarnya sudah kelihatan ya. Maksudnya yang dikerjakan untuk menyelesaikan gitu. Iya, lumayan lah. Tapi tidak tetap aja bandingkan Pak Edi dulu maksudnya. Kalau sekarang karena ke HP akhirnya ya HP-nya lebih. Terus sekarang pakai HP. Terus tanya bisu yang ngerti lah itu. Iya. Nah ini tantangan yang Pak Edi hadapi menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi ini apa? Selain itu tadi. Tantangannya untuk pembelajaran ini apa namanya? Anak kan kadang beda-beda. Iya. Kemampuannya juga beda-beda. Saya masih belum, untuk saya pribadi untuk belajar integrasi untuk anak yang nggak terlalu paham apa yang kita katakan, ya ini masih kesulitan juga. Itu tantangannya. Kadang ada anak yang memang nggak paham akan maksud kita, kan ada aja kan. Itu yang butuh tantangan ekstra kalau bagi saya, biar sama dengan tujuan anak yang kalau sudah pintar kan kita enak, kita tinggal nambah pengayaan, kita kasih tugasnya lebih menantang, lebih enak daripada anak yang diajak ini gak ngerti gitu. Itu yang jadi tantangan. Menurut Pak Edi kurangnya di mana itu berarti? Kalau menurut saya ini proses pembelajaran saya yang masih kurang untuk di awalnya Pak itu berarti. Kenapa? Di awalnya, di pemetaan, di akses diagnosisnya berarti. Iya, saya masih belum melakukan itu. Yang menuju diferensiasi memang asesmen diagnosis memang harus bisa memetakan anak-anak itu. Masih belum. Sulit loh Pak, walaupun asesmen diagnosis itu banyak contohnya, tapi untuk membuat pertanyaan untuk memetakan anak-anak itu sulit ya. Iya. Walaupun hanya sekedar itu ya. Iya, meskipun masalahnya sedikit, tapi ya benar juga. Iya memang. Nah ini apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait pelaksanaan Bagja ini untuk perubahan diri Pak Edi. Jadi sehingga nanti Pak Edi bisa mencapai visi yang sudah dirumuskan. Nyambung ya Pak, mulai dari awal sampai sekarang itu aja terus. Bulat ya. Apa pertanyaannya enggak? Pertanyaannya apa? Apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan keterlaksanaan Bagja yang sudah dilakukan. Nah ini bagaimana sehingga bisa mencapai visi yang sudah Bapak rumuskan di awal. Yang jelas kalau pembelajaran biar anak suka, yang jelas ini tantangannya pemetaan. Seperti yang baru sendiri bilang, kita butuh pemetaan yang bagus. Kemudian mungkin yang kedua variasi juga, variasi dalam pembelajaran itu penting. Saya harus diferensiasi. Pembelajarannya itu menurut saya penting. Kemudian mungkin dengan sesama teman IPA mungkin bisa saling kolaborasi nanti. Mungkin mereka punya ide-ide yang menurut saya bagus, itu nanti bisa dipakai. Kalau kita sayang kan banyak ilmu yang masuk. Iya memang kita nggak boleh mengabaikan kolaborasi. Itu harus ditekankan. Kolaborasi. Nah ini Pak, kita sudah masuk ke akhir pendampingan Nah ini apa yang paling menarik menurut Bapak selama proses kegiatan pendampingan hari ini? Yang paling menarik, ini kalau dari awal sampai akhir tentang ini apa 360 kalau menurut saya paling menarik. Iya. Karena dari sini kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Kita bisa merefleksikan mana kita yang terutama kalau saya pribadi yang dari anak-anak kayaknya kok
lebih banyak kurangnya saya ke kayaknya. Iya. Sedangkan peran kita kan berpihak pada murid, berarti kita perlu perbaikan di sana. Iya. Sudah mulai terbiasa dengan refleksi ya Pak ya. Di awal-awal dulu pernah merasa kaget nggak dengan model-model refleksi dinilai ini gitu? Kalau saya memang dari dulu Memang suka dinilai. Biasanya pada akhir pembelajaran akhir semester itu minta satu kertas. Iya. Kamu tuliskan pendapatmu tentang Pak Edi, apa yang kurang, tanpa tulis nama. Iya. Akhirnya di sana tahu apa pendapat anak. Memang dari dulu suka seperti itu. Ini kembali lagi Pak ke refleksi yang terus ditanyakan. Apa yang sudah baik, yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini? Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini? Pendampingan hari ini ya berarti ya? Iya, itu kan selalu ditanyakan di sesi pendampingan. Yang baik. Semuanya baik. Yang kurang baik, yang perlu diperbaiki. Yang kurang baik berarti ya? Yang perlu diperbaiki. Kalau semuanya baik, pola pertanyaannya juga kalau kembali lagi yang kemarin polanya adalah coaching ya, kayaknya ini tidak memberikan solusi sendiri. Teknik coaching juga jalan. Kalau menurut saya itu yang baik menurut saya itu. Yang belum apa ya? Yang belum apa? juga. Jadi buat saya ini maksudnya nanti yang kurang akan saya tingkatkan lagi. Belum bingung juga. Iya nanti PR deh. Tidak tahu. Iya Bapak, terima kasih. Ini dari pemantauan pembelajaran daring ini lumayan, walaupun di pendampingan individu masih belum, karena mungkin memang terkonsepnya lebih karena yang lebih sering itu yang dengan fasilitator, jadi Bapak Ibu ini lebih seolah-olah mementingkan yang hasil karena kaitan dengan due-date padahal untuk due-date-nya ini juga jalan Bapak. Untuk mohon benar-benar diperhatikan ketika paling tidak ketika saya Bapak Ibu ini nah itu semuanya itu kaitannya dengan LMS Bapak, bukan hanya karena saya gitu. Kalau saya sih cuman adalah tanggung jawab saya untuk mengingatkan supaya Bapak Ibu JGP ini berhasil semuanya, karena 50% di fasil, 50% di pendampingan individu. Gila. Iya, saya belum buka pendampingan individu. Pendampingan individu, lokakarya itu semuanya Pak dibuka. Jadi pas lokakarya, LMS-nya lokakarya dibuka. Dan itu selalu kami PP selalu memberitahukan, tapi karena mungkin kondisi di lokakarya waktu pagi sampai jadi hal-hal yang harus ditekankan itu kadang sulit. Nah, itu fungsinya pencatatan Pak, yang harus dicatat itu keseringan jarang tuh CGP mencatat, yang paling sering mencatatnya yang disuruh aja gitu loh, untuk dirinya sendiri nggak pernah. Ini berarti yang mana hijau ini nanti diisi oleh CGP? Iya Pak, kalau di yang ini enggak berarti ya? Nanti kebuka Pak. Oh gitu. Nanti akan terbuka di anunya nanti. Kalau misalnya sekiranya di situ memang tidak ada yang harus diupload oleh CGP, itu enggak hanya PP yang menguploadkan, tapi untuk produk-produk misalnya LK-nya diupload ya, nah itu dimasukkan, kami masukkan laporannya semuanya. Tuh, kami itu bikin laporan loh Pak setelah mendampingi ini. Iya. Gitu. Jadi untuk semua hal yang kita bicarakan, kesulitan Bapak, apa yang Bapak rasakan itu semuanya tertera di sini. Dan saya kalau memaksimalkan untuk kayak nulis gitu, petik maksudnya banyak gitu, cenderung ada banyak yang selip gitu loh Pak. Makanya saya tampilkan yang dari ini gitu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di situ Pak. Memang beberapa CGP beberapa PP yang lain tidak seperti ini, cuman kurang maksimal di laporannya nanti Pak. Jadi ngapunten sangat kalau kadang merasa kurang nyaman dan tidak terbiasa dengan ini. Terus nanti Bapak, ini sebelum pelaksanaan pendampingan individu 4 ini ada beberapa tugas yang harus disiapkan. Itu nanti menyusun RPP. Jadi menyusun RPP
dengan unsur diferensiasi. Kemudian kompetensi sosial emosional RPP ya, bukan modul ya. RPP Bapak. Ya RPP itu ya kalau disesuaikan, kalau Bapak masih menggunakan kurikulum ke-13 namanya kan RPP. Kalau kurikulum merdeka itu kan namanya modul ajar RPP itu. Jadi saya pikir sama dengan yang waktu yang dikirim gitu. Kan itu ada contohnya. Kalau tidak salah ada contohnya, saya sesuai dengan membaca itu kan ya. Kalau RPP kan artinya kan cuma ada 3 kan yang utama, tujuan, pembelajaran sama asesmennya. Karena yang penting ini kita di unsur diferensiasi ini yang dimunculkan nanti. Tapi memang Pak, nggak bisa begitu sih Pak. Kalau kita berbicara modul aja dari RPP kan nyambung tuh. Pertama kan kita harus melihat capaian pembelajarannya. Kemudian kita harus membuat alur tujuan pembelajaran. Katanya kan dengan asesmen nanti kan. Ketika kita memberikan di awal asesmen diagnostik, kenapa ada di asesmen diagnostik? Nanti kita akan merencanakan modul yang berdiferensiasi ini. Ini akan terjaring dari situ. Kemudian sisi untuk memanusiakan manusianya itu ada di sosial emosional. Nah, agar mereka potensinya itu keluar, butuh yang budaya positif ini. Itu kan korelasinya. Jadi kapan itu Bu? Individu keempat. Kapan? Coba dilihat ya, saya lupa ya 2 minggu. Kita 2 minggu jalan Pak. Minggu depannya lagi nih. Nah itu nanti kaitannya sih dengan ini, nggak bisa sepotong ini diferensiasi, nggak perlu, kita mulainya dari awal sampai akhir ini kita bicara itu. Cuman beberapa kan standarnya sudah ada di sana. Sesuai dengan yang ada di LMS kan ya, ada hal-hal kalau hal yang lebih di Bapak nanti ini kurang nih harusnya gini, boleh lah nanti kita diskusikan nih. Kemudian yang kedua RPP yang telah disusun CGP ini Pak dikirimkan nanti ini agar bisa ada umpan balik gitu. Kemudian ada perbaikan Bapak nanti langsung show di hadapan anak-anak gitu. Ini terus untuk jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 jam pelajaran, jadi full 2 jam. saya hadir 2 jam di situ. Kemudian mengikuti jadwal. Berarti nanti menyesuaikan ya kelasnya ya? Karena PI Bapak, PI itu kan dari pusat itu sendiri kan PI-nya kita 1 minggu itu. Mohon itu direncanakan jauh-jauh hari, jangan sampai seperti kemarin tuh. Maksudnya kalau sakit ya sakit ya, tapi perlu diketahui bahwa PI itu tidak bisa digantikan. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan, ya sudah gitu, tidak ada PI. Nah, artinya resiko itu ada, walaupun untuk kendala yang nggak bisa, resiko ada. Jika memang toh nanti nggak bisa dilakukan secara ini, bisa dengan daring, gitu Pak. Seperti sekarang nih, kan banjir tuh kan teknologi gitu. Ini berapa nggak bisa kan gitu, jalannya kan berbahaya. Nah itu kalau misalnya kondisinya tidak mungkin kan itu bisa daring. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi apa-apa, kita lancar. Bapak sehat, saya sehat, amin. Nah itu. Nanti ada hal yang sekiranya perlu diketahui oleh fasilitator, saya akan mengkomunikasikan dengan fasilitator ini Pak. Jadi sampun Pak Edi. Untuk yang ini ya, yang aksi nyata berarti ketiga itu. Oh iya, yang aksi sudah. Itu sama dengan pendampingan berapa? Ada pendampingan yang juga hampir sama dengan itu tugasnya. Iya nanti, coba deh Bapak lihat ini. Pendampingan 5 atau ya apa? Ini ada pendampingan, jadi yang harus ini pendampingan 4. Pendampingan 4 kan masuk kelas kan? Ini masuk Bayu kelas. masuk kelas saya. Catatan observasi, praobservasi, ada coaching kan ini. Kemudian yang bagian, nah ini jurnal pemantauan pembelajaran, jurnal rubrik kita jalan di atas pendampingan itu. Untuk khawatirnya ya itu apa saya ditunda dulu atau ya apa? Referensi penerapan aksi nyata, diskusi rancangan program, diskusi perkembangan implementasi penilaian praktek coaching ini. Praktek coaching ini sama rekan
Ya iya itu. Nggih. Nah, 5 berarti. Nggih, ini sudah kami komunikasikan sebelum CDP gini, kami sudah mengkomunikasikan dengan sana. Cuman dari pihak sana itu yang LMS itu pusat gitu loh Pak. Jadi sana itu hanya meneruskan. Jadi nggak ada, kita masih belum bisa memberikan jawaban karena jawabannya masih akan diteruskan. Kemudian semalam, kayak kan Bapak Edi kan gitu. Saya rasa ini ketika sudah CDP mulai resah, itu saya harus apa ya ke sama teman-teman juga gitu. Terus betulnya semalam ketuanya tak biasanya langkah gitu kan, tak telepon, saya jelaskan semuanya, kemudian sepertinya mulai bergerak. Yang ini nggak bisa langsung Pak Nasir aja Pak Nasir. Terus akhirnya tadi disuruh ngelis kami untuk perbaikan LMS katanya. Nah mungkin itu jadi Bapak sabar nih. Nanti tidak saya lakukan dulu ya. Jangan itu, direncanakan aja deh. Nah, mungkin saya lakukan aja, sama itu aja ya. Tanya. Iya deh, gitu aja. Nanti kalau misalkan LMS, misalnya Bu Fasil, ini harus sekarang gitu dan sebagainya, gitu ya. Tadi tanpa rekaman nggak apa-apa kan? Kayaknya kita hanya saya menunjukkan rekaman pra itu ke PP. Yang diupload kayaknya cuma ininya toh kayak. Iya deh. Apa nanti? Kayaknya ini berarti ini ngarang ya nanti ya. Jadi prosesnya gini aja sudah Pak, kita lihat perkembangannya dulu ya. Enggak, maksudnya khawatirnya gini. Fasenya minta sudah ada due date-nya tinggal 1 hari, kalau enggak mau ini harus terisi. Iya. Terisinya itu kan bisa diedit Pak. Iya, maksudnya wis ketik biasa, wis minta tanda tangan pokoknya LMS. Masukkan LMS. Sudah, itu kan sudah terkumpul. Iya, gitu aja. Nanti untuk perbaikan Pak Edi bisa ngedit lagi tuh. Oh gitu. Itu saja sih solusi sementara. Sementara gitu ya. Ini minta tanda tangan dulunya. Kalau 2 kali saya enggak juga. Iya, benar juga sih. Oke Bapak, terima kasih matur sangat. Ini pendampingan hari ini, pendampingan ketiga sudah selesai. Iya, Monggo Bapak nanti ini jangan lupa ya Pak ya untuk RPT-nya nanti. Insya Allah. Nanti ini saya akan saya buatkan lagi catatan, nanti saya masukkan di WA. Mohon jangan diabaikan. Itu karena penting nanti. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.